Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya dari kelompok reproduksi pada manusia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. 1. Alat reproduksi pada manusia. Pertama, laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran kelamin, kelenjar tambahan penis. Jadi ini foto alat reproduksi laki-laki. Saluran kelamin terdiri dari fasa eferintia menampung sperma, kedua epididymis yang mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara sampai 3 minggu. Yang ketiga vas deferens, saluran penghubung epididymis dengan utera pada penis. Di bagian ujung terdapat saluran ejakulasi. Utera merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Kelenjar tambahan. Vesika seminalis merupakan kantong semen yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Kelenjar tambahan. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Kelenjar tambahan. Kelenjar Cowperry penghasil cairan pelicin. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Alat reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekreksi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel sperma akan diserap kembali oleh tubuh. Alat reproduksi pada wanita akan dijelaskan oleh Ninda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Alat-alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oviduk atau tuba falopi, saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Vagina. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Organ kelamin luar. Klitoris atau klentit, vulva, lubang saluran kencing, lubang vagina, dan fundus. Pembentukan sel kelamin. Pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi di dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogenium membesar menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. pembentukan sel kelamin, pembentukan ovum atau oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid. Oogenium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder
dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersama dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ini yaitu gambar fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah arpei, disebut morula. Morula akan terus membelah sampai terbentuk blastosit. Tahap ini disebut blastula. Rongga di dalam blastula disebut blastosol. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dan dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Ini merupakan proses dari pembuahan. Ya, untuk selanjutnya dijelaskan lagi oleh Mas Jati. Penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, kencing nanah, gonorrhea. Penyebab bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata bersendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala. Terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, sifilis. Penyebab bakteri Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seksual akibat kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Yang ketiga, herpes genital. Penyebab virus herpes simplex serotipe 2. Ditularkan melalui hubungan seksual akibat gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Yang kelima, keputihan atau disebut flur albus. Penyebab parasit seperti jamur Candida albicans, Protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan menderita diabetes mellitus akibat gangguan pada organ reproduksi wanita. Yang keenam, AIDS atau penyebab virus HIV. Akibatnya hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebaran
kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih terganggu daya tahan tubuh. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.